mengunjungi tempat bersejarah sekaligus sebagai destinasi wisata religi. Gunung Tidar di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah juga dikenal luas oleh masyarakat Jawa sebagai paku bumi Pulau Jawa. Konon Gunung Tidar yang hanya berupa bukit yang memiliki ketinggian 503 mdpl ini adalah penahan Pulau Jawa agar tidak hanyut dan terombang-ambing di lautan. Benarkah demikian atau semua itu hanyalah legenda belaka? Untuk itu, tanpa berlama-lama, ayo ikuti penelusurannya sampai tempat yang dipercaya pakunya tanah Jawa. Seperti inilah keramaian pengunjung di tempat ini. Banyak dari berbagai daerah di Jawa Tengah maupun sekitarnya yang berkunjung ke tempat ini. Terima kasih. Ibu-ibu teriring doa semoga sedulur semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezeki yang barokah. Pokoknya terus gas sanajan duit sampun telas. Ayo sayangi negeri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur dari alun-alun Magelang, sisi timur, kita memulai perjalanan untuk melakukan penelusuran ke kebun raya Gunung Tidar. Saat ini kita melintasi Jalan Pemuda, tepatnya di Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah. Oh iya, jarak yang kita tempuh dalam perjalanan ini hanya sekitar 2,4 km saja, dengan estimasi waktu tempuh 6 menit dengan berkendara. Seperti inilah kira-kira peta perjalanannya. Sedulur di kiri maupun kanan perjalanan kita merupakan ruko-ruko pertokoan yang menjadi salah satu titik perekonomian di Kota Magelang. Sedulur, jalan yang kita lintasi saat ini terpantau lenggang. Kota Magelang merupakan enklave dari Kabupaten Magelang yang terletak pada jalan raya antara Kota Semarang dan Kota Yogyakarta. Jarak Kota Magelang ke Kota Yogyakarta sekitar 44 km saja, sedangkan dari Magelang ke Kota Semarang kurang lebih 38 km. Saat ini kita melintasi Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang. Oke, kita lanjut. Oh iya, Magelang selain dikenal karena keindahan alamnya yang beragam dan terletak tidak jauh dari kota Jogja maupun kota Semarang, Magelang juga mempunyai berbagai kuliner khas yang recommended apabila sedulur sedang berkunjung ke Magelang. Kuliner khas itu seperti mangut beong. Ya, mangut beong mungkin terdengar asing bagi sebagian orang. Mangut sendiri adalah
suatu jenis masakan seperti gulai, namun lebih encer dan biasanya pedas. Sedangkan beong adalah ikan endemik yang bentuknya menyerupai ikan lele, namun berukuran lebih besar dan memiliki daging yang cukup banyak di bagian kepala. Selain itu, ada kupat tahu, sego godok, opor entok, dan masih banyak lagi makanan khas recommended yang lainnya. Sedulur, saat ini kita sudah sampai di depan pintu masuk destinasi wisata Gunung Tidar. Setelah memarkirkan kendaraan terlebih dahulu, kita memasuki tempat wisata ini bersamaan berbagai rombongan pengunjung dari Tegal, Cirebon, dan Temanggung. Ternyata hari ini banyak sekali pengunjung yang juga berwisata di kebun raya Gunung Tidar ini. Setelah pintu masuk, kita disambut tulisan "Selamat datang di kawasan wisata Kebun Raya Gunung Tidar" dengan patung kayu yang sangat unik dan estetik, sehingga menambah kesan natural dan indah. Oh iya sedulur, sebagai tambahan informasi, harga tiket masuk adalah 3.000 per orang. Sedangkan biaya parkir kendaraan sepeda motor Rp3.000 dan mobil Rp5.000. Oh iya, saya menghimbau sebelum lebih jauh, apabila sedulur ingin berwisata ke kebun raya Gunung Tidar ini, harus dalam kondisi tubuh fit dan sehat. Ya, karena tempat wisata yang satu ini akan banyak membutuhkan kekuatan fisik dan tenaga untuk mencapai puncak Gunung Tidar. Sedulur harus menaiki kurang lebih 400 anak tangga yang sudah dicor beton. Namun begitu, di antara perjalanan tersebut juga disediakan tempat-tempat untuk beristirahat, sekedar untuk melepas lelah, sehingga kita akan lebih segar untuk melanjutkan perjalanan hingga ke puncak. Seperti inilah suasana di perjalanan menuju puncak Gunung Tidar. Sedulur, banyak terdapat makam-makam yang berbentuk seperti makam Cina di kiri maupun kanan di sepanjang perjalanan menuju puncak Gunung Tidar. Ditemani kicauan burung-burung hingga suara dedaunan yang tertiup angin, membuat perjalanan semakin mengasihkan. Oh iya sedulur, Gunung Tidar yang berdiri di bagian selatan kota Magelang dengan ketinggian 503 mdpl memiliki banyak legenda misteri yang sangat kuat. Mengutip dari beberapa informasi,
di internet ada dua legenda di balik Gunung Tidar. Legenda pertama menceritakan tentang paku bumi tanah Jawa. Dalam legenda ini, masyarakat tradisional Jawa meyakini bahwa Gunung Tidar adalah paku bumi di tanah Jawa. Konon dahulu Pulau Jawa berbentuk seperti perahu yang selalu terombang-ambing oleh gelombang laut dan sewaktu-waktu bisa terbawa arus laut. Paku bumi yang kemudian berubah menjadi Gunung Tidar itu diyakini ditancapkan oleh seorang dewa dari kayangan. Sejak saat itu, Pulau Jawa dihuni oleh bangsa jin dan masyarakatnya sebagian besar memiliki ilmu kanuragan. Sedulur, di papan tertulis kita sudah menaiki 222 anak tangga. Oke, kita lanjutkan penelusuran di Gunung Tidar ini sampai ke puncak gunung. Oh iya, nama Gunung Tidar berasal dari dua kata bahasa Jawa, yakni mati lan modar, yang diartikan dalam bahasa Indonesia kalau tidak mati ya mampus. Ya, konon saat itu Gunung Tidar menjadi pusat kerajaan gaib di Pulau Jawa karena dihuni oleh serangkaian bangsa jin, sehingga siapapun yang masuk ke area Gunung Tidar dipastikan akan tewas. Karena begitu kuatnya kepercayaan tradisional masyarakat Jawa saat itu, banyak ulama agama Islam gagal untuk menyebarkan dakwah Islam di tanah Jawa. Hingga akhirnya datanglah sosok sakti dari Persia yang bernama Syekh Maulana Subakir yang hendak menyucikan Pulau Jawa dari kemusyrikan bangsa jin dan menyebarkan dakwah Islam di tanah Jawa. Dalam peperangannya melawan bangsa jin, Syekh Subakir menancapkan tombak di Gunung Tidar dan akhirnya membuat bangsa jin terusir dari tanah Jawa, sehingga bangsa jin mengungsi ke pantai selatan Jawa. Kemudian Sabdo Palon yang merupakan pengasuh tanah Jawa menampakkan diri dan menantang Syekh Subakir. Namun pertarungan berakhir seri hingga perjanjian damai terjadi saat Syekh Subakir menjelaskan niatnya kepada Sabdo Palon, yakni untuk menyebarkan dakwah Islam di tanah Jawa. Legenda kedua adalah makam para ulama seperti yang telah saya ucapkan di depan, bahwa Syekh Subakir adalah ulama yang didatangkan dari tanah Persia. Kedatangannya bersamaan dengan rombongan Wali Songo periode pertama yang diutus oleh Sultan Muhammad I dari Istanbul untuk berdakwah di Pulau Jawa pada tahun 1404, sehingga Gunung Tidar adalah tempat makam para ulama dan wali songo, termasuk makam Syekh Subakir. Oleh karena itu, selain sebagai tempat wisata, Gunung Tidar ini juga sering didatangi oleh para pengunjung dari berbagai wilayah di Jawa Tengah dan sekitarnya. Oh ya sedulur, di Gunung Tidar ini terdapat spot-spot yang direkomendasikan apabila sedulur mengunjungi tempat ini. Spot-spot itu antara lain makam Syekh Subakir, makam Kiai Sepanjang, makam Mbah Semar, dan masih banyak lagi yang lainnya.
Sedulur, seperti inilah keramaian pengunjung dan peziarah di sekitar makam Syekh Subakir. Banyak dari pengunjung dan peziarah dari berbagai wilayah yang sedang melakukan doa bersama di area ini. Karena sudah ditunggu. Terima kasih. Ibu-ibu apa? Oke, kita lanjutkan perjalanan menuju ke puncak Gunung Tidar. Ternyata di area makam Kiai Sepanjang juga banyak peziarah yang sedang melakukan doa bersama. Dari sini, puncak Gunung Tidar hanya tinggal beberapa meter saja. Oke, kita melanjutkan menaiki anak tangga. Sedulur, saat ini kita sudah sampai di puncak Gunung Tidar. Tugu putih di depan ini yang dipercaya sebagai titik pakunya tanah Jawa. Tugu itu diberi nama Tugu Sa. Tugu ini sebagai tetenger atau pertanda bahwasanya orang yang salah pasti akan diselehkan atau diturunkan. Selain itu, di puncak ini juga ada monumen tanah air, satu bangsa, gardu pandang, taman elang Jawa, dan makam Mbah Semar. Oh ya sedulur, apabila sedang beruntung, sedulur juga bisa memberi makan monyet-monyet dan melihat burung elang Jawa dari atas puncak Gunung Tidar ini. Nah, inilah sedulur penelusuran pakunya tanah Jawa di Gunung Tidar ini. Apabila ada kesalahan dan tutur kata dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai paripurna. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pokoknya terus gas sanajan duit sampun telas. Akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan matur nuwun.